Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniyya wa habiya ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nawa bihi aslafuna salihun. Nawaina ma ahata bihi ilmullah ta'ala min husnil niyat. Alhamdulillah, kembali dalam kajian usulul fiqh, dan di sini kita bersama membaca kitab Maraghis Su'ud karangan Imam Sidi Abdullah bin Ibrahim Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Kitab Maraghis Su'ud adalah kitab nadhaman dari kitab Jam'il Jawami', dan ini adalah pertemuan keempat ikhwan ya, pertemuan keempat dari pertemuan kajian usul fiqh ini. Pada minggu lalu kita bahas bait yang ke-13 dan 14. Dua bait kita baca pada minggu lalu. Bait yang ke-15-nya kita baca cuma i'rabnya. Wa hakadha. Insyaallah kita akan jelaskan di sini bait yang ke-15, juga bait yang ke-16 dan 17 insyaallah. Oke. Berarti di sini pembahasannya masih al-mabadi' al-'asharah. Al-mabadi' al-'asharah. Pada minggu lalu kita jelaskan kan tiga abiyat yang ditulis oleh al-Imam As-Sabban dalam Hasyiyah 'ala al-Malawi. Inna mabadi' kulli fannin 'asharah, al-haddu wal mawdu' thumma ats-tsamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Nah, itulah yang menjadi pembahasan pada minggu lalu perihal al-wadi', orang yang pertama kali menulis ilmu usul fiqih, yang dinyatakan oleh beliau adalah Imam Syafi'i sebagai orang yang penulis pertama ilmu usul fiqih. Itu jelas sekali kan di bait yang ke-13, awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi. Namun bukan artinya Imam Syafi'i pertama kali yang menulis ilmu usul fiqih, sebelumnya berarti enggak tahu usul fiqih, enggak. Beliau jelaskan wa ghairuhu kana lahu saliqah mithlul ladzi lil 'urbi min khaliqah. Selain Imam Syafi'i, dari ulama yang sebelumnya, mereka mengetahui ilmu usul sebagai saliqah, sebagai tabi'ah, sajiyah begitu. Persis perihalnya seperti ilmu nahu yang ditulis oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, orang yang pertama kali menulis ke kitab. Adapun yang mengetahui ilmu nahu ya sebelumnya, wah kata banyak. Mereka timba sebelumnya ilmu nahu itu dari saliqah, tabi'ah atau sajiyah. Hanya saja Abul Aswad yang merumuskannya menjadi kitab. Sama persis Imam Syafi'i yang merumuskannya menjadi kitab namanya Ar-Risalah ya. Sebenarnya itu kitab kan judulnya Imam Syafi'i sih enggak ngasih nama kitab itu dengan nama Ar-Risalah, enggak. Hanya saja itu sebagai surat memang. Jadi ada rekan beliau Abdurrahman Ibn Mahdi yang minta kepada Imam Syafi'i untuk dijelaskan pola pengambilan hukum dari nos. Maka beliau menjawab dengan surat. Panjang lebar suratnya. Nah, itu surat akhirnya menjadi kitab. Dan dinamakanlah akhirnya oleh ulama yang setelah-setelahnya dengan Ar-Risalah. Emang itu tadinya tuh emang surat itu. Oh, kata ikhwan. Nah, jadi perihal al-wadi' itu yang dibahas pada pertemuan lalu. Nah, di sini kita akan bahas perihal al-mawdu' dan juga perihal al-hadd. Wah, kata. Nah, jadi dari mabadi' asyarah ini sudah kita ambil satu ya, al-wadi'. Tinggal 9. Kita akan bahas sekarang al-mawdu'. Beliau utarakan dalam bait yang ke-15. Gal al-ahkamu wal adillatul mawdu'u wa kaunuhu hadhi faqat masmu'u. Adapun mawdu'nya ilmu usul fiqih adalah al-ahkamu wal adillah, dua perihal.
ahkam, hukum-hukum. Yang kedua adillah, dalil-dalil. Jadi al-mawdu'u itu mubtada' muakhar. Artinya adapun maudhu' temanya ilmu usul fiqih itu adalah al-ahkamu wal adillatu. Jadi al-ahkamu i'rabnya khabar muqaddam, ya kan? Al-ahkamu wal adillatu, hukum-hukum dan dalil-dalil. Itulah temanya ilmu usul fiqih. Jadi ada dua ikhwan, dua unsur yang menjadi tema usul fiqih. Akan tetapi ada pendapat yang bilang enggak, cuma satu kok. Yaitu adalah adillah sahaja. Pembahasan inti dari ilmu usul fikih hanya membahas dalil-dalil, bukan membahas hukum-hukum. Nah, ini yang beliau jelaskan di Ajzul Bait. Beliau berkata wa kaunuhu hadhi faqat masmu'u. Wa kaunuhu, dan ada yang berpendapat maudhu'nya usul fikih itu hanyalah hadhihi. Hadhihi kembali ke adillah. Ada yang berpendapat bahwasanya temanya usul fikih itu hanyalah adillah sahaja, tidak mencakup hukum-hukum. Dan itu adalah pendapat yang masmu', yang terdengar, kata beliau. Beliau di sini menisbatkan ke jumhur dalam syarahnya Nashrul Bunud. Tapi nanti kita bahas apakah benar nisbat itu pendapat ke jumhur atau sebaliknya malahan. Ala kulli hal. Ini arti secara global bait ke-15. Jadi bait ke-15 ini musannif bilang bahwasanya tema ilmu usul fikih itu ada dua pendapat. Ada yang bilang tema ilmu usul fikih adalah hukum-hukum dan dalil-dalil. Pendapat pertama. Ada yang bilang enggak, temanya ilmu usul fikih hanyalah dalil-dalil sahaja, tidak mencakup hukum-hukum. Nah, itulah zahir daripada ibarah di bait yang ke-15. Nah, setelah mensyarahkan bait ini dari segi artinya per kalimat, baru sekarang kita mensyarahkan madmun daripada bait ini. Ini penting ikhwan, perihal tema. Sebelumnya sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Penting sekali kalau kita mau mempelajari apapun, kita harus mengetahui ini ilmu membahas apa sih? Apa sih yang dibahas sama ilmu itu? Gitu. Ilmu sorof ngebahas apa ya? Apa yang dibahas oleh ilmu sorof? Ilmu nahu ngebahas apa yang dibahas oleh ilmu nahu? Ilmu kedokteran, apa yang dibahas oleh ilmu kedokteran? Contohnya gitu. Ilmu mantik, apa yang dibahas oleh ilmu mantik? Jadi tema suatu ilmu itu penting kita ketahui, gitu. Jadi nggak salah sasaran, jadi nggak nyasar gitu. Temanya begini, belajarnya kemana? Kagak. Penting mengetahui tema ilmu. Contoh, kita semua pernah belajar fikih ya. Semua hampir kitab tinggi-tinggi, masya Allah. Dari kitab Safinah sampai kitab Minhaj atau sampai kitab apalah. Kalau ditanya, emang fikih itu ngebahas apa sih? Jawabannya apa? Ngebahas hukum-hukum syariat. Nah, itu permasalahan ilmu fikih, masalah-masalahnya. Tapi enggak, temanya itu apa? Nah, begini. Dalam kaidah dikatakan maudhu'u kulli ilmin ma yubhatsu fihi an awaridhihi dzatiyah. Nah, itu perihal yang penting itu. Soal Nabi. Nah, ini tulis ini ya. Maudhu'u kulli ilmin ma yubhatsu fihi an awaridhihi adzatiyah. Soalnya itu menjadi patokan ntar. Kelihatan, wah, tadi banyak garis-garisnya, enggak apa-apa ya. Oke, maudhu'u kulli ilmin itu ma yubhatsu fihi an mada? An awaridhihi adzatiyah. Nah, itu artinya. Ma yubhatsu fihi, apa-apa yang dibahas di dalamnya. Ha itu kembali ke ma. Ya. Nah, apa-apa yang dibahas di dalamnya tentang awarid, perihal yang apa kalau bahasa kita awarid apa maksud? Yang meliputinya bisa, yang meliputinya. Tapi awarid yang dzatiyah, yang sangat mempunyai hubungan erat dengannya. Itu awarid dzatiyah. Ntar kita bakal jelasin apa sih maksudnya awarid. Bahasa Indonesia kurang ini, nggak tahu apa bahasa Indonesianya awarid dzatiyah. Bahasa mantik ini soalnya. Unsur ya, unsur-unsur ya. Bisa unsur-unsur ya, unsur-unsur dzati. Unsur-unsur ada dua. Bisa diartikan sifat-sifat ataupun unsur-unsur, bisalah, unsur-unsur juga bisa. Tapi unsur-unsur yang dzati, bukan unsur-unsur yang gharib, karena antar al-awarid ada dua. Ada aridun dzati sama al-arid al-gharib, begitu. Begini. Ilmu fikih, kita bahas contoh ilmu fikih gitu yang lebih difahamin. Ilmu fikih membahas masalah hukum-hukum syariat. Wajib, kapan? Ini masalah ini hukumnya apa? Wajibkah atau haramkah?
Itu permasalahan ilmu usul ilmu fikih ikhwan. Tapi temanya apa? Nah, permasalahan ilmu fikih itu akan membahas sesuatu, semuanya akan membahas suatu poin. Yang poin itulah menjadi tema. Makanya ulama sepakat, adapun ilmu fikih ya, itu menjadi maudhu'nya adalah ini nih, af'alul mukallafin. Nah, ini dia. Semua ilmu fikih membahas satu tema ini. Af'alul mukallafin, perbuatannya orang yang mukallaf. Kapan perbuatan itu menjadi halal, kapan perbuatan itu menjadi haram, kapan perbuatan itu menjadi wajib. Salat hukumnya wajib, gitu. Riba hukumnya haram, gitu. Jual beli hukumnya mubah, nikah hukumnya begini. Itu semua membahas apa? Satu poin. Poin itu adalah af'alul mukallafin. Af'alul mukallafin ini kadang-kadang ada bai'nya. Af'al mukallafin, ya salatnya, zakatnya, ribanya, itu semua af'al mukallafin. Ini menjadi mubah, ini wajib, ini haram. Jadi dia membahas perihal yang berkaitan, perihal yang berkaitan dengan af'alul mukallafin. Yang nantinya, untuk tengok, ini namanya awarid ya ikhwan ya. Awarid ini lah yang menjadi masail daripada mabadi asyarah itu. Nah, yang mabadi asyarah yang paling terdekat apa? Masail wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Yang nomor terakhir masail. Masail daripada fan itu adalah awarid-awaridnya. Ini nih, 1 2 3 4 itu awarid-awaridnya itu. Baik itu mubah, salat itu wajib, zakat itu wajib, riba itu haram. Itu menjadi permasalahan dalam ilmu fikih. Yang semua itu adalah sumber daripada satu poin, yang poin itu menjadi tema daripada fikih. Poin itu adalah af'alul mukallafin. Nah, ini contoh ilmu yang sering kita pelajarin ini. Begini sih cara merumus mabadi' asyarahnya. Tamam. Maka dibilang maudhu'u kulli fan ma yubhatsu fihi an awaridhihi dzatiyah. Satu poin itu yang menjadi rujukan semua permasalahannya itu menjadi maudhu'nya. Dan kemudian apa yang terpencar daripada poin itu yang menjadi masalah-masalah dalam fan itu. Permasalahan dalam fan itu ini adalah awarid-awaridnya. Sedangkan ma yubhatsu fihi an awaridihi, ma itu yang hak kembali kepada si ma itu yang menjadi maudhu. Soal Nabi. Oke, lebih jelas lagi ya. Kita kasih contoh lebih jelas lagi insyaallah. Semua pernah belajar nahwu kan ya? Oke. Nahwu itu ngebahas apa sih? Fa'il marfu, maf'ul itu mansub, ya kan ya? Nah, kapan boleh ini menjadi mubtada, kapan nggak boleh? Oke. Itu semua permasalahan nahwu itu. Itu permasalahan ini awarid semua. Pertanyaan, zatnya apa yang mau kita jadikan tema? Begini ntar. Kalau dalam masalah nahwu yang menjadi tema adalah begini, al-kalimat al-arabiyah. Nih temanya ilmu nahwu. Ini maudhu'nya ilmu nahwu. Yang dibahas dalam ilmu kalimat al-arabiyah dari segi apa? Dari segi apakah kalimat ini mu'rabah atau mabniyah? Kalau mu'rabnya menjadi apa? Kalau mabni menjadi apa? I'rabnya apa? Maf'ul kah atau hal kah atau tamyiz? Itu semua awarid, syuf. Itu semua sifat-sifat yang apa namanya? Yang mengelilingi si kalimat al-arabiyah itu. Jadi semua sifat-sifat itu namanya awarid ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sifat-sifat itu namanya awarid. Sifat-sifat yang mengelilingi si tema itu akan menjadi masail daripada fan itu. Dan titik utama yang dikelilingi oleh masail itu itulah yang menjadi maudhu, tema soal Nabi. Nah, dengan pola ini langsung antum bisa nembak dua dalam mabadi' asyarah itu. Antum bisa nembak maudhu dan juga masail. Wah kata. Maudhu adalah titik utamanya dan yang mengelilinginya adalah tema-tema, adalah apa namanya? adalah masail. Maudhu itu tema, titik tengahnya dari si maudhu itu berpencar awarid-awarid yang mana itu menjadi masail daripada fan itu. Oke. Dalam ilmu dunia, contoh lagi. Dokter spesialis AP contohnya. Dia ngebahas apa sih dokter itu? Soal Nabi. Allahu a'lam. Dokter umum. Hah? Penyakit jamil. Dia ngebahas penyakit. Nah, penyakit itu akan menjadi masail daripada fan kedokteran itu. Penyakit ini sebabnya apa segala macam. Tapi kalau kita mau merujuk ke temanya ilmu kedokteran bukannya penyakit.
tema yang akan dibahas dalam ilmu kedokteran adalah badan manusia. Nah, ilmu tib badan manusia. Ini ceritanya dokter umum ya, dokter umum. Kalau seandainya itu spesialis mata, berarti yang menjadi temanya adalah mata. Begitu. Penyakit mata, katarak, itu menjadi apa ya? Masail-masail yang berpencar dari si mata itu. Begitu. Ya kan? Nah, penyakit katarak contohnya, atau burem, atau apalagi penyakit mata biasanya? Hah? Belekan contohnya. Begitu. Atau minus atau plus, segala macam itu namanya awarid, ikhwan. Hal-hal yang mengelilingi. Apa namanya kalau bahasa kita? Subtema. Subtema maksudnya. Tema utamanya. Iya, itu mau tuh tema keren banget soal Nabi. Komposisi. Komposisinya, Beb, ya. Daripada itu semua, oke. Jamnya, tema utamanya itu maudhu ya. Tema utama ilmu spesialis mata, ya matanya. Tema utama ilmu kedokteran, badan manusia secara umumnya gitu. Itu menjadi maudhu. Nah, kita bakal tanya, dokter, inti ngebahas ilmu manusia dari segi apanya? Ini penting juga masalah segi ini, ikhwan. Karena beberapa ilmu itu temanya sama, tapi seginya berbeda. Begitu. Ilmu, contohnya, inti bahas tema badan manusia dari segi apa? Dari segi panjang lebarnya, warna. Enggak, itu bukan masalahnya itu. Padahal ini berkenaan dengan tema manusia, tema si badan. Warnanya, dari ras mana, darahnya itu dari golongan apa, nenek leluhurnya. Ayo kan ilmu jiniat, mengetahui ilmu gen, mumtaz. Itu lain lagi ilmunya. Walaupun tema utama, subtema ya, tema utamanya sama, badan manusia. Dari segi apa yang dibahas? Si dokter bilang, ini ngebahas dari segi si badan ini kapan bisa sakit dan kapan bisa sehat. Itu pembahasannya si dokter. Pembahasan orang ilmu gen, ngebahas badan manusia ini untuk mengetahui asal-muasalnya dari mana. Nah, temanya satu tapi subtemanya berbeda. Itu menjadi ilmu berbeda antar. Wahakata. Soal Nabi. Ini kan contoh-contoh tadi. Tamam, ikhwan. Jadi apa bisa dikatakan tema dan subtema ya. Tema utamanya ini. Yang semua perihal dalam ilmu itu membahas perihal yang berkaitan dengan tema utama ini. Maka tema utama itu dinamakan maudhu dari fan itu, dan subtema yang mengelilinginya awarid namanya itu. Awarid. Perihal-perihal, sifat-sifat dari subtema itu atau cabang-cabangannya, keadaan-keadaan daripada subtema, daripada si tema itu, itulah yang akan menjadi apa? Masail daripada fan itu. Nah, dalam ilmu fikih dikatakan tema yang aslinya dalam ilmu fikih adalah af'al mukallafin. Semua muter-muter kita ngebahas dari kitab paling kecil sampai kitab paling gede. Ngebahas apa? Perbuatan orang yang mukallaf. Itu tema utama ilmu fikih. Dari segi apa yang dibahas? Perbuatan af'al mukallaf ini dari segi kapan boleh, kapan tidak boleh, kapan haram, kapan wajib, gitu. Kapan sunnah. Inilah pembahas akan menjadi masalah-masalahnya. As-salat itu wajibah. Ini contohnya nih. Contoh permasalahan ilmu fikih. Contohnya apa? Salat itu wajib. Inilah permasalahan yang dibahas dalam tema af'alul mukallafin. Contoh ilmu nahwu, apa sih contohnya? Contoh ilmu nahwu itu seperti al-fa'il itu marfu, maf'ul bi itu mansub. Ini adalah masalah-masalah yang dibahas di tema utama, yaitu adalah kalimat bahasa Arab. Contoh ilmu kedokteran apaan sih? Contoh ilmu kedokteran adalah penyebab demam adalah apa contohnya? Demam. Kecapean contohnya. Penyebab demam kecapean, stres bisa jadi. Obatnya apa? Inilah masail-masail yang sebenarnya itu adalah tema daripada badan si manusia. Kapan sehat, kapan sakit. Nah, ini namanya maudhu. Begini, ikhwan, kalau kita mau lebih detail lagi. Ma yubhatsu fihi, apa-apa yang dibahas di dalamnya, ya, dalam tema utama itu. Apa yang dibahas dalam tema utama itu? An awaridihi, daripada perihal-perihal yang subtema tadi. An awaridihi dzatiyah, perihal yang mempunyai kaitan, tapi dengan syarat. Kaitan harus kaitan yang erat, ikhwan. Awaridihi dzatiyah. Karena yang namanya awarid itu akan terbagi menjadi dua. Tapi nggak usah kita bahas di sini. Itu pembahasannya panjang lebar. Awarid ada dua. Ada awarid dzatiyah, ada awarid gharibah. Soal Nabi. Manusia itu zat ya.
Manusia itu zat. Manusia bisa ngapain? Macam-macam. Manusia bisa nulis. Nah, antum bayangin. Manusia adalah zat. Dan awaridnya adalah apa? Bisa nulis, bisa ketawa, bisa tidur, bisa merem, bisa faham, bisa berpikir, bisa membaca. Itu semua awarid semua itu. Semua awarid. Perihal yang bisa dilakukan oleh si manusia, perihal yang bisa disifatkan oleh si manusia itu. Panjang, pendek, warna kulitnya macam-macam. Asal muasalnya dari mana, rasnya apa, kabilahnya, itu semua awarid. Tapi entar dulu. Awarid itu nantinya akan terbagi menjadi dua. Ada namanya awarid yang sangat erat hubungannya dengan si manusia, sifat-sifat yang sangat erat hubungannya dengan manusia. Ada sifat-sifat yang hubungannya dengan si manusia nggak terlalu erat. Itu dibahas. Akan dibahas begini, sifat ini apakah mempunyai perantara sehingga si manusia disifatkan dengan itu? Kadang-kadang nggak punya perantara, kadang-kadang punya perantara. Lah, perantara itu perantara apa? Dalam atau luar? Kemudian bila mana perihal itu perantara luar, apakah itu musawi ataupun a'am ataupun akhos ataupun mubayin? Nah, itu ikhwah. Dalam ilmu mantiq dibahas awarid itu nantinya akan menjadi 7. Ada bilang 7. Mutaakhirin bilang ada 7 awarid itu. 3 diantaranya awarid dzatiyah dan 4 diantaranya menjadi awarid gharibah. Itu bahasan panjang lebar. Soal Nabi. Dalam ilmu, Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Tafadhal Ustaz. Masih kosong. Nah, dalam ilmu usul ini mereka cuma bilang kayak gitu, ma yubhatsu fihi an awaridhi dzatiyah. Tapi kalau seandainya antum merujuk ke kitab-kitab syarahnya usul yang besar, mereka jelaskan di situ apa arti awarid dzatiyah dan apa arti awarid gharibah. Contoh-contohnya apa aja. Dan sebenarnya itu pembahasan dibahas di ilmu mantiq sebenarnya itu ikhwan, dan kitab yang membahas itu adalah kitab Syamsiyah. Antum lihat kitab Syamsiyah dan syarahnya Sa'ad Taftazani itu membahas contoh-contoh dan nigosh panjang lebar ulama mantiq masalah awarid itu. Apakah ini masuk dalam awarid dzatiyah atau gharibah? Ala kulli hal. Nah, itu memang ulama usul hanya menyebutkan sahaja. Imam Al-Futuhi, siapa namanya, Sahibul Kawkab Al-Munir, beliau membahas ketika menjelaskan maudhu'u kulli ilmin an awarid ma yubhatsu fihi an awarid dzatiyah. Beliau jelaskan itu awarid dzatiyah apa, awarid gharibah itu apa, dan yang mana kalau diterapkan dengan ilmu usul fikih. Nah, itu mah ruwet kalau kita ngebahas itu, nggak bakal kelar-kelar ya, ikhwan. Intinya awarid tema suatu ilmu adalah apa-apa yang dibahas dalam tema itu, subtema-subtemanya yang menjadi fan daripada ilmu itu. Bila mana engkau menemukan masail, permasalahan-permasalahan dalam ilmu itu merujuk ke suatu tema utama, maka tema itu utama itu adalah namanya maudhu'. Dan permasalahan-permasalahan yang mengelilingi tema utama itu, itulah yang dinamakan dengan masail. Nah, dengan ini kita sudah langsung tembak 2 daripada mabadi al-asyarah. Soal Nabi. Oke. Kembali ke ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih itu temanya apa? Sekiranya kita mengetahui tema utamanya usul fikih dan semua yang berkaitan dengan usul fikih namanya subtema. Ulama usul berkata, temanya usul fikih ada 2 katanya. Panjang lebar tuh kita ngebahas, semua akan berkaitan kedua. Pertama, dalil-dalil, yang kedua, hukum-hukum. Nah, itulah temanya ilmu usul fikih. Nah, maksudnya apa? Dalil-dalil hukum-hukum. Akan kata beliau, al-ahkamu wal adillatul maudhu'u. Temanya ilmu usul fikih adalah al-adillah, dalil-dalil dan ahkam dan hukum-hukum. Kita akan membahas dalam ilmu usul fikih permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum. Tamam. Nah, hukum yang menjadi titik tengah di sini, hukum. Di antara awaridnya si hukum ini, kapan hukum itu menjadi wajib? Apa pengertian wajib? Apa pengertian sunnah? Si wajib itu bercabang menjadi 2, fard aini sama fard kifayah, begitu. Dan si wajib juga menjadi 2, wajib mukhayyar sama wajib muayyan. Si wajib juga menjadi 2, muwassa sama mudayyak. Itu perihal yang berkaitan dengan hukum wajib. Juga kita bahas nanti antar sunnah, ada sunnah kifayah, sunnah aini, sunnah muakkadah sama sunnah ghair. Apa arti kalimat-kalimat itu? Apa arti istilah-istilah itu? Makruh, ada juga karahat tanzih, ada karahat tahrim, ada namanya khilaful aula. Bedanya apa sama makruh? Juga perihal yang haram. Nah, itu kan perihal hukum ya. Dalam perihal hukum-hukum ini akan dibahas perihal hakim sama mahkum. Siapa yang memberikan hukum? Allah Ta'ala. Bagaimana posisi Nabi Muhammad SAW sebagai hakim atau sebagai perantara, dan berhakkah Nabi berijtihad? Nah, itu perihal di sini masalah hukum semua ini. Entah juga masalah mahkum alaih, siapa yang divonis hukum itu?
af'al mukallafin. Apakah semua mukallafin mereka menjadi sasaran hukum? Apakah ada mukallaf yang tidak menjadi sasaran hukum? Kapan? Bila mana dia sahi atau ghafil atau mulja namanya. Mulja itu orang yang nggak bisa menghindar. Kalau turun dari jatuh dari mana? Dari lantai 2 contohnya. Di bawahnya ada orang, ya kan? Ketiban orang tuh mau nggak mau dia tiban. Dia bisa nggak menghindari? Nggak bisa ngeles deh. Padahal dia tahu aneh kalau jatuh bakal ngebunuh si fulan ini. Nah, pertanyaan itu hukumnya gimana? Bukan hukumnya gimana? Dia masuk nggak dalam sasaran hukum atau tidak? Atau terangkat hukum darinya? Kayak anak kecil. Anak kecil nggak ada hukum, nggak mukallaf. Dia mukallaf nggak tuh? Namanya mulja. Akan dibahas ya. Dari segi mahkum alaih. Jadi si hukum ini kita bahas dari macam-macam. Nah, itu namanya awarid yang menjadi masail daripada ilmu usul fikih. Yang menjadi maudhu'nya adalah hukum. Hukum ini bisa begini, bisa begini, itu namanya masail ilmu usul fikih. Dan hukum itu menjadi maudhu'. Itu satu, masalah hukum. Yang kedua dalil. Di antara tema ilmu usul fikih adalah dalil. Maksudnya apa? Salat dalilnya apa? Bukan begitu, bukan. Dalil. Apa dalil itu? Definisinya apa dalil itu? Kemudian apa yang bisa menjadi dalil, apa yang tidak bisa? Tamam, apa yang sah menjadi dalil, apa yang tidak sah? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sama Qiyas. Adakah dalil yang ada perdebatan? Ada. Apakah Ijma' Ahlul Madinah sebagai dalil atau tidak? Istishab bisa nggak dijadikan dalil? Al-Istihsan bisa nggak dijadikan dalil? Begitu. Hadis mursal, aqwal sahabah, apakah sah menjadi dalil atau tidak? Itu perihal berkaitan dengan dalil. Jadi yang kita bahas dalilnya itu sendiri, bukan masalah ini dalilnya apa? Haram apa halal? Oh, gimana itu? Hukumnya pay letter. Haram apa halal? Oh, halal hukumnya. Bukan masalah itu kita bahas. Dalilnya apa? Itu mah dibahas di fikih, bukan di usul. Nah, itu kalau dalam bahasa mereka dalil yang terperinci namanya. Dalil tafsili. Kalau kita ngebahas dalil ijmali, dari segi dalilnya yang dibahas dalilnya, bukan terperincian masalah apa kagak. Dalil itu sendiri apa yang bisa dijadikan dalil, begitu. Soalnya Nabi. No, dalil ini begini ikhwan, dalil ini tadi kan apa yang bisa jadi dalil, apa yang tidak bisa. Apa yang bisa dijadikan dalil itu bagaimana cara pengambilan dalilnya juga ada di situ. Apa namanya? Al-Qur'an, bila mana ada perintah di situ al-amr, menunjukkan atas apa? Kewajiban. Kapan amr itu bisa kita ambil sebagai dalil untuk perihal yang wajib? Syarat-syaratnya apa aja? Nah, begitu. Apakah semua amr pasti akan mewajibkan atau tidak? Nah, begitu. Pembahasan kita masalah dalil. Oke, berarti masalah-masalah yang tadi itu, apakah ijma' itu dalil, bagaimana syarat-syarat ijma' menjadi dalil, qiyas itu syarat-syaratnya apa, bisa kapan menjadi dalil, itu namanya apa? Masalahnya ilmu usul fikih, karena itu awarid daripada maudhu' ini. Subtemanya, tema utama adalah dalil, dan subtemanya adalah itu tadi, macam-macam tadi. Apakah qiyas itu dalil, syarat-syaratnya apa, perintah itu kapan bisa menjadi dalil untuk perihal yang wajib, syarat-syaratnya apa juga. Nah, itulah menjadi masailnya ilmu usul fikih yang semua itu cabang daripada tema utama namanya dalil. Soalnya Nabi Allahumma shalli alaihi. Jelas ya. Jadi semua perihal ilmu usul fikih tak keluar daripada dua tema. Membahas masalah hukum-hukum dan kedua masalah dalil-dalil. Itulah tema utama ilmu usul fikih yang dibahasnya dalam kedua ini adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dua itu. Kapan hukum menjadi ini, menjadi itu, apa artinya fardu kifayah, fardu ain itu hukum. Apa yang dalil itu apa aja, dan apa yang bisa menjadi dalil, apa yang tidak bisa, syarat-syaratnya untuk menjadi dalil wajib itu apa, ila akhiruh, itu dalil-dalil. Nanti bayangkan, berarti dua tema. Musannif bilang ada ulama usul yang bilang ilmu usul fikih itu cuma satu pembahasannya, wa kaunuhu apa? Hadhi faqat. Enggak, hadhi. Apa hadhi? Kembali ke adillah. Ini pendapat sebagian dari ulama usul yang bilang enggak, temanya ilmu usul fikih cuma satu. Apa? Dalil sahaja. Hukum-hukum bukan tema kita. Nah, masa iya? Tapi pembahasan masalah hukum itu mengambil porsi yang besar di buku fikih. Nah, kalau kita lihat buku fikih, masalah hukum itu bisa sepertiga pertama masalah hukum, 2/3-nya baru masalah dalil. Masa iya sih sepertiga ilmu usul fikih ente bilang ini bukan ilmu usul fikih? Nah, mereka jawab, tema yang utama dalam ilmu usul fikih hanyalah dalil-dalil sahaja. Itu tema utama kita.
Kalaupun dibahas masalah hukum-hukum itu hanya sekadar penyempurnaan pembahasan ketika kita membahas perihal dalil. Dalil ini akan membuahkan hukum namanya wajib. Apa sih wajib itu? Maka kita bahas juga. Begitu. Bukan karena pembahasan utama. Sebagai masail, bukan sebagai maudhu' bagi kalangan mereka. Tapi gini ikhwan, gampang sih. Allah yang alaik terserah tuh. Mau jadikan temanya ilmu usul 2 atau 1, sebenarnya intinya satu. Orang-orang yang membahas hukum-hukum dan menjadikan hukum itu tema, tamam, daripada ilmu usul fikih, mereka ngebahas hukum. Kenapa? Karena ini ditetapkan dari dalil. Dan orang-orang yang membahas dalil dalam ilmu usul fikih itu demi apa? Demi dalil itu bisa menerapkan suatu hukum. Jadi itu in one. Soal Nabi. Kita bahas dalil, dalil yang mana bisa menghasilkan hukum. Dan kita bahas hukum, hukum yang mana yang berasal dari dalil. Satu kata musannifnya. Sebenarnya begitu. Makanya beliau bilang di syarah ini dua pendapat ini hakikahnya satu. Karena kembali ke subut wal itsbat. Nah, kalimat subut wal itsbat itu beliau utarakan di sini ikhwan. Nah, itulah kalimat yang dibawakan oleh al-Imam sahib Fatihur Rahamud ini, Syarah Musallam Subut, beliau menyebutkan itu. Sebenarnya dua temanya satu intinya. Kembali ke subut wal itsbat. Kita ngebahas hukum, bagaimana hukum itu sabata bidalil. Tamam. Subut nih si hukum nih. Dan bagaimana si dalil itu bisa asbata al-hukma, mengisbatkan suatu hukum. Ya, dalil semua sama. Ente mau lihat dari mana? Hukum ini berasal dari dalil. Ente membahas masalah dalilnya atau masalah hukumnya? Ya satu. Itu sih yang dibahas satu, tapi pola pandangnya dari kanan atau dari kiri. Begitu. Ya, sama aja kalau ente mau bilang temanya usul fikih hanya dalil saja. Oke, pastilah hukum sudah masuk kok tilqaiyan. Atau ente mau lebih perinci lagi, temanya usul fikih adalah dua, dalil dan hukum. Musannif ikhwani di syarah di sini beliau lebih condong ke pendapat yang kedua, bahwasanya tema ilmu usul hanyalah dalil sahaja. Hukum enggak menjadi tema utama. Dan beliau menisbatkan ini ke jumhur. Padahal sebaliknya. Soal Nabi. Sebaliknya. Jumhur berpendapat temanya usul fikih dua. Dalil dan hukum. Dan mereka menjadikan hukum itu tema utama dalam ilmu usul fikih, bukan tema sambilan. Tema utamanya dua. Orang yang pertama kali berpendapat bahwasanya tema usul fikih hanya dalil sahaja, yang di sini beliau menisbatkannya ke jumhur, itu al-Imam Al-Amidi dalam kitabnya Ihkam al-Ahkam. Begitu. Orang pertama kali yang bilang enggak, tema usul fikih cuma dalil saja, enggak perlu hukum-hukum. Nah, beliau di sini ngikutin Imam Al-Amidi. Dan beliau di sini menisbatkan ke jumhur, padahal dari segi teliti enggak ikhwan. Justru sebaliknya, jumhur itu lebih condong ke menjadikan tema usul fikih itu dua, dalil dan hukum, bukan hanya dalil sahaja. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mumet yang bahasan nih, muter-muter. Alaqul. Dan sebenarnya ini juga dari segi faedahnya kurang ini sih, kurang laisa fihi kabiru faedah kalau dalam bahasa merekanya. Sebenarnya bakal kita ketahui ketika kita pas belajar, ketahuan sendiri yang mana temanya. Wah, alaqul hal. Olahraga ini jadi riyadatul uqul. Jadi sebelum kita lari kita olahraga pemanasan. Iya, istilah mereka apa? Pemanasan. Ya butuh pemanasan juga. Kalau berenang kan butuh pemanasan, ntar keram ngerinya kan ya. Nanti nyemplung langsung ke tengah-tengah ilmu usul, stres langsung. Apa ini? Menggelam langsung akhirnya. Makanya perlu pemanasan. Oh begitu. Ala kulli hal. Nah itu tema apa? Bait yang keberapa itu? 15. Nah, sekarang kita akan baca yang setelahnya. Di sini maksudnya buat tema baru ya, Kitabu Usulil Fiqh, kitab yang membahas tentang usul fiqh. Yang sebenarnya sih ini masih dalam kaitan muqaddimah juga. Di sini beliau akan menyempurnakan sebagian daripada mabadi al-asyarah. Berarti ikhwan, kita sudah 3 ambil mabadi ini ya. Yang pertama kita ambil wadih. Yang kedua maudhu'. Sekalian juga kita ambil masail. Jadi patokan daripada maudhu' dan masail. Maudhu' tema utama dan masail atau bisa dikatakan subtema yang bercabang dari situ. Awarid. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Awarid itu. Ma ya'ridu li syai' itu. Eksternal gitu, mempengaruhi. Berhubungan lah, perihal yang punya hubungan, faktor eksternal yang terpengaruh dari yang inti itu. Ya bisa gitulah, bisa. Susah ngartinya, susah emang. Ma ya'ridu li syai' wa hakadha. Baik. Nah, jadi 3 kita sudah ambil ya. Maudhu',
adalah ma yubhatsu fihi an awaridihi dzatiyah. Fa ma itu menjadi maudhu'nya, wal awarid adzatiyah menjadi masailnya. Wa hakadha. Jamil jiddan. Antum bisa lihat di Al-Kawakib itu, Al-Kawakibul Munir membahas masalah itu. Temanya maudhu' sama bedanya maudhu' sama masail. Baik. Sekarang kita ambil nomor 1. Ini terpenting padahal. Al-had. Al-had. Nah, dalam temanya beliau bilang usuluhu dalailul ijmali wa turuqut tarjihi qaidun tali wa ma lil ijtihadi min syartin wadah wa yutlaqul aslu ala ma qad rajah. Nah, sebelum kita membahas tema ikhwan, kita sempurnakan sebagian mabadi dulu. Soalnya pembahasan panjang, mumet, masya Allah barakallah. Oke, kita sudah ambil 3 nih. Wadhi' dan maudhu' dan masail. Dalam apa namanya? Inna mabadi kulli fanin al-haddu bukan baji wal maudhu' was thamarah. Thamarahnya apa? Apa sih manfaatnya kita belajar ilmu usul fiqh? Ghayah atau thamarahnya apa ya, ikhwan? Nah, orang belajar ilmu usul fikih entar bisa menjadi apa? Bisa menjadi mujtahid gak? Oh, ente kalau belajar ilmu ini langsung jadi mujtahid, ente bisa ngambil hukum sendiri. Enggak bisa juga. Lu jadi gimana? Buat apa nanti belajar? Nah, banyak fawaidnya ikhwan. Faedah belajar ilmu usul fikih itu yang ma'rufnya kalau masyayikhana mereka menyebutkan dua tema. Yang satu kembali ke mujtahid, yang satu kembali ke muqallid. Dua-duanya mendapatkan faedah dengan belajar ilmu usul fikih. Orang yang mujtahid dengan usul fikih, dia bisa mengambil hukum-hukum dari nas, dari syariah. Nah, jadi apa namanya? Thamrah daripada usul fikih, ma'rifat kaifiyat al-istinbat. Ma'rifat kaifiyat istinbat al-ahkam. Ya, untuk mengetahui cara mengambil hukum dari nas itu mau nggak mau dengan usul fikih. Tapi jangan lupa, ini bagi mereka para mujtahid. Ya, baik pun mujtahid mutlak atau muqayyad atau yang lainnya lah. Kalau kita para muqallid, kita nggak bisa nih ngambil hukum dari nusus langsung, walaupun kita belajar ilmu usul fikih. Lah jadi gimana? Nah, kembali ke faedah yang kedua. Kalau kita nggak diperkenankan untuk mengambil hukum langsung dari nas, maka faedah daripada kita belajar ilmu usul fikih apa? Al-itmi'nan. Tamam, bistimbatil imam, merasa tenang gitu ya dengan pola pengambilan hukum imam kita, Imam Syafi'i. Karena belajar ilmu usul fikih lebih tenang dia. Kenapa sih fardhu wudu sittah? Oh, kenapa fardhu wudu sittah? Dia tahu dalilnya, ya kan? Di qaulihi ta'ala ila akhiru, ada hadisnya. Nah, faghsilu wujuhakum itu bisa mewajibkan basuh muka. Kenapa? Karena itu adalah amr. Wal amru yadullu al wujub gitu. Jadi ketika dia mendengar atau membaca bagaimana Imam Syafi'i mewajibkan ini atau mengharamkan ini, dia tahu Imam Syafi'i mengambil wajib karena kaidah usulnya begini nih. Karena Imam Syafi'i mempunyai pola usul pandangan untuk mengambil hukum ini begini caranya. Jadi ketika kita menerima hukum yang diistimbatkan oleh Imam Syafi'i, kita menerima dengan penuh kepuasan. Bukan cuma yang penting kita dengar deh, nurut. Wah, enggak kayak gitu. Orang kalau belajar ilmu usul fikih bukan cuma nurut, ya udah dengar dan nurut, masuk marhaba sami'na wa ata'na. Enggak, dia bakal tenang. Karena dia tahu bagaimana akar-akar pengambilan hukum ini dari Imam Syafi'i. Soal Nabi. Nah, itulah faedah belajar ilmu usul fikih. Kita sebagai muqallid, sebagai mujtahid diperkenankan untuk mengambil hukum langsung dari nas dengan ilmu usul fikih bisa. Bagi muqallid walaupun tidak diperkenankan itu, tapi dia lebih akan merasa tenang dengan hukum-hukum yang dibawakan oleh imamnya. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Naam. Difa ma dhahaba ilaihi imamu. Oh, jamil jiddan. Mumtaz jiddan. Bisa ditambahkan juga difa ma dhahaba ilaihi imamu. Membela pendapat imamnya dengan sama juga dengan itminan tadi. Tenang dengan pendapat imamnya, merasa puas dengan pendapat imamnya. Sekiranya juga bisa membela ya. Imam Syafi'i bilang apa namanya? Kalau di tayamum itu kalau ngusap dengan debu ya, muka dengan tangannya sampai mana? Sampai mirfaq. Ya kan, kalau di tayamum kita sampai mirfaq. Tapi di mazhab lain, di mazhab Hanabilah cuma sampai siku. Pergelangan tangan. Apa ya? Pergelangan tangan. Oh, siku ini ya. Pergelangan. Di mazhab Hanabilah sampai pergelangan tangan.
Oh, gimana itu? Nah, mereka akan bilang apa namanya? Faghsilu wujuhakum wa famsahu biru'usikum wa aydiyakum. Tamam. Wa aydiyakum itu dalam bahasanya cuma sampai sini. Masalah yad itu. Gitu. Kok ente sampai sini? Kita bilang kita kiaskan. Kiaskan kemana? Ke wudu. Nah, ini begini ntar polanya. Nah, begini ikhwan. Kok dikiaskan? Bukan kiaskan sebenarnya. Ini namanya hamlal mutlaq alal muqayyad. Hamlal mutlaq alal muqayyad. Di wudu itu dijelaskan. Yang namanya yad itu sampai ilal mirfaq. Wa hakadha. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Dijelaskan yad itu sampai ke mirfaq, sampai ke siku. Dan di tayamum enggak dijelaskan sampai mana? Aydikum. Nah, ini namanya mutlak ini. Mutlak. Dalam kaidah Syafi'i, bila mana ada mutlak dan ada muqayyad, tengok dulu hukum dan sebab. Bila mana hukum dan sebabnya sama, pasti langsung dihukumkan si mutlak dengan hukumnya si muqayyad. Tapi kalau beda salah satunya, menurut pandangan Imam Syafi'i, beliau bilang, kalau seandainya sebabnya sama dan hukumnya berbeda, tetap kita bawakan ke si mutlak itu ke si muqayyad. Seperti ini kasusnya. Maksudnya gimana? Gini. Tayamum dan wudu. Sebabnya sama, apa? Hadas. Hukumnya berbeda. Yang ini dibasuh dengan air, yang ini diusap dengan debu. Sebab yang berbeda, tapi hukum yang sama, itu berarti kita bawakan si mutlak ke si muqayyad dan kita hukumkan mutlak itu dengan hukumnya si muqayyad. Makanya namanya tayamum tetap mengusap debunya harus sampai siku, persis sama kayak wudu karena sebabnya sama. Walaupun hukumnya berbeda. Oh, itu di mana dibahas? Di ilmu usul, ikhwan. Sedangkan mereka para Hanabilah dan Ahnaf juga enggak, kalau sebabnya lain berarti enggak bisa dihamal, enggak bisa dibawakan ke mutlak ke si muqayyad. Nah, digocen tadi ilmu usul. Gitu ya. Jadi kita lebih tenang, lebih bisa untuk menjelaskan mazhab kita bagaimana ketika dibantah oleh mazhab yang lain. Contohnya kayak gitu. Kalau kita belajar ilmu usul. Nah, jadi bukan cuma lebih tenang dengan pendapat imam, juga bisa membela, bisa menjelaskan lah, bisa memberikan bayan penjelasan ketika ditanya atau dituduh atau diapain gitu. Soal Nabi. Ajib ilmu usul fikih ini keren ya, keren banget. Ada kemarin bahasan unik Ustaz, apa namanya? La ilaha illallah. Soal Nabi. Contohnya juga nyentuh perempuan di kalangan kita, di mazhab kita nyentuh perempuan itu batal wudu. Loh masa iya? Kan ada hadis. Nah, biasa kita kan ada hadis nih. Apa hadisnya? Nabi SAW sebelum sholat minta disisirin sama Sayyidah Aisyah. Dan bahkan di beberapa kali qabbala nisa'ahu, mencium sebagian daripada istrinya sebelum sholat. Begitu. Dan Sayyidah Aisyah pernah waktu Nabi lagi tahajud, Nabi SAW menggeser kaki Sayyidah Aisyah. Dan juga pernah Nabi SAW lagi tahajud di masjid, Sayyidah Aisyah menyentuh kaki Nabi SAW. Nah, Nabi aja nggak batal wudunya, sholatnya nggak batal, wudunya nggak batal berarti. Nanti bilang batal, nah, ayo gimana? Kan ada ayat Al-Quran, aula mastumun nisaa. Nah, itu kan. Nah, gimana jadinya? Ini gampang. Ini bahas di mana? Di ilmu usul. Lah, ayat-ayat yang kayak gitu, itu hadis-hadis yang kayak gitu namanya waqa'i'ul ahwal. Dan dalam kaidah kita waqa'i'ul ahwal idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal kusiya bi sawabil ijmal wa saqata bihal istidlal. Wah, kata. Dengan itu kita bisa mudah menjelaskan. Itu hadis semua hadis cerita. Yang namanya hadis cerita itu dalam pola pengambilan dalil daripada hadis cerita. Ini kita coba tengok, apakah ada perkataan dari Nabi yang menyentuh perempuan tidak batal? Enggak, semua tercerita. Sayyidah Aisyah menceritakan, sahabat ini menceritakan bagaimana Nabi SAW. Hadis cerita itu martabatnya nomor 2 loh. Yang nomor 1 nas perkataan, yang kedua baru cerita. Karena setiap hadis yang berkaitan dengan cerita, kalau seandainya ada kemungkinan, maka langsung menjadi mujmal. Dan namanya mujmal nggak bisa dijadikan dalil. Ketika ada kemungkinan. Contohnya, sangat jelas ikhwan, ketika Nabi SAW minta disisirin oleh Sayyidah Aisyah. Kemungkinan aja Sayyidah Aisyah cuma nyentuh rambut Nabi, nggak nyentuh kulit, nggak batal. Ketika Nabi mencium, bisa jadi Nabi SAW mencium rambutnya Sayyidah Aisyah atau mencium Sayyidah Aisyah dengan penghalang.
Kan kemungkinan, kan cerita. Begitu. Menggeser kaki Sayyidah Aisyah, bisa jadi Nabi SAW menggeser kaki Sayyidah Aisyah dalam keadaan selimut, ada penghalang juga. Sayyidah Aisyah menyentuh kaki Nabi SAW, bisa jadi Sayyidah Aisyah dalam keadaan itu keluar di malam hari dengan pakaiannya, dengan penghalang juga. Makanya setiap hadis yang berupa cerita, untuk mengambil dalil dari cerita itu susah ya ikhwan. Susah jiddan, susah. Wahakadha. Yang namanya ada Nabi SAW pernah menghukumkan begini cerita sahabat. Itu nggak bisa kita vonis itu hukum umum. Enggak, karena umum itu hanya khusus aqwal. Wal umum min sifatil aqwal wa la yajuzu da'wal umum fi ghairihi min al af'al. Itu dalam waraqat ya kan. Nggak bisa kalau perbuatan kita vonis umum, ini nggak bisa. Nggak ada cerita umum di af'al, yang ada di aqwal. Nah, dengan perihal ini, ajib ilmu usul itu. Sangat nikmat kita menikmati. Orang kalau belajar ilmu usul, pas dia belajar ilmu fikih, nikmat luar biasa. Kalau kita nggak belajar ilmu usul, kita belajar ilmu fikih, cuma disuruh ngapal gitu ya. Maksudnya apa? Ini wajib ya? Iya, marhaba. Ini haram? Oh iya, marhaba. Ini makruh begini nih? Iya, oke. Ini sunnah. Nggak bisa kita nanya, kenapa? Jawabannya soalnya di usul semua. Ini wajib nih, dalilnya ini. Oh iya, marhaba. Ini wajib, dalilnya itu bagaimana ceritanya ini? Gimana cerita dalil ini bisa menghasilkan wajib? Itu ada proses ikhwan panjang lebar. Nggak bisa dengan mudah. Aqimus shalah, surah itu wajib. Dalilnya firman Allah Ta'ala, aqimus shalah. Dengan semudah itu? Enggak. Banyak tahap-tahapnya. Aqimus shalah itu adalah fi'il amr. Pastikan dulu apakah ini amr atau bukan. Pasti ini. Sifatnya sirat aqama yuqimu. Aqim, ini fi'il amr lil jama'ah. Aqimu, oke. Oke, amr. Tahap pertama. Tahap kedua, apakah amr itu yadul al-wujub atau tidak? Pastikan dulu, ini wujub atau enggak. Al-zahir na'am, al-amr al-wujub. Oke. Kemudian cari penangkal-penangkal yang wajib itu apa? Adakah perihal yang disebutkan dalam hadis atau dalam ayat yang menangkal kewajiban daripada yang menangkal perintah dalam ayat ini? Wah, kata. Contohnya ada ikhwan, ada beberapa perintah yang ditangkal oleh hadis yang lain. Ketika Nabi SAW bilang, "Autiru ya ahlul Qur'an." Amr syuf. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Itu amr, autiru ya ahlul Qur'an. Makanya Ahnaf bilang witir itu wajib. Ini yang amr yang jelas nih. Kalau kita bilang apa? Betul amr, tapi ntar dulu. Cari penangkalnya. Ada tahu-taunya. Karena ada seorang badui yang pernah nanya ke Rasulullah, "Madza alayya? Apa yang wajib atasku ya wahai Rasulullah?" Maka Nabi SAW menyebutkan cuma 5 salat. Fahal alayya ghairaha? Ada lagi yang lain? La illa an tatawwa. Nggak ada yang lain kecuali kalau ente mau sunnah nggak apa-apa. Nah, berarti jelas nih. Kewajiban si witir itu bukan wajib beneran. Hanya saja sunnah muakkadah. Syuf. Jadi belum tentu fi'il amr itu sama dengan wajib. Kagak. Cari dulu penangkal-penangkalnya. Ya itu. Bisa jadi fi'il amr hanya mubah. Wa idza halaltum fastadu. Maka istiyad itu mubah. Wah kata. Bila mana kalian antara bertahalul, maka berburulah kalian. Berburu emang wajib habis tahalul? Kagak. Sunnah, enggak juga sunnah. Mubah padahal amr syuf. Nggak bisa kita bilang, wah amr sama dengan wajib. Cari dulu penangkal-penangkalnya ada kagak. Kalau enggak, betul baru vonis ini wajib. Kemudian wajib itu bagaimana ceritanya, penjelasan daripada. Jadi panjang lebar daripada aqimus shalah. Aqimus shalah sama dengan kewajiban salat. Itu ada proses loh. Sehingga menghasilkan ini. Nah, proses itu dipelajari di mana? Di usul. Jadi nggak mudah kita mengambil hukum langsung dari Al-Qur'an atau hadis. Soalnya Nabi. Allahumma shalli ala Rasulillah. Aduh, muter-muter gitu ya. Kemana nih? Samroh. Pembahasan tentang Samroh. Pembahasan tentang Samroh paling ajib kitab yang Al-Faqih lihat membahas tentang Samroh ini. Al-Kawkabul Munir Al-Futuhi menyebutkan, tapi paling panjang lebar. Enggak bawaan kitab di atas ada. Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya Usulul Fiqh Al-Islami. 2 jilid besar, beliau menyebutkan dalam Samrohnya itu 3 lembar. 3 lembar ngebahas masalah Samrohnya usul fiqh. Faedah dari belajar ilmu usul fikih. Beliau menjelaskan ada faedah tarikhiyah, faedah ilmiah, faedah amaliyah, faedah qanuniyah. Apa lagi? Faedah qanuniyah, faedah ada berapa poin beliau sebutkan di situ. Ajib, faedah imaniyah, faedah aqaidiyah, semua ada faedah-faedahnya dari ilmu usul fikih. Orang kalau belajar ilmu usul fikih gampang dia kalau membuat undang-undang. Kalau nanti mau masuk DPR, belajar usul fikih dulu berarti. Biar mudah dah buat undang-undangnya. Kata faedah qanuniyah, ra'sy. Soal Nabi. Ala kulli hal antum bisa tengok ya di situ ya. Usul fiqh al-Islami karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili.
La ilaha illallah. Istimdad. Dari mana istimdadnya ilmu usul fiqih? Ah, jelas sekali. Apa namanya istimdadnya usul fiqih dari ulumul al-arabiyah. Banyak antar pembahasan bahasa Arab di sini. Juga banyak juga pembahasan tentang akidah. Ya. Pembahasan tentang akidah. Juga pembahasan yukhad. Tadi pertama apa ilmu lughah. Ilmu lughah itu semuanya masuklah. Nahwu, sharaf, balaghah, macam-macam. Istighal juga dibahas dari ilmu al-aqaid, perihal tahsin wa taqbih al-aqli ila akhirih. Juga dibahas juga masalah ilmu hadis akan dibahas di sini 3, dan yang terakhir ilmu ilmu al-aql yang menjadi utamanya. Dari situlah dirangkum ilmu usul fikih ini. Tapi jangan lupa pernah kita bahas juga kan di awal pertemuan, bukan berarti ilmu usul fikih hanya nyomot dari ilmu itu doang. Enggak. Pembahasan ilmu fikih walaupun judulnya sama tapi pembahasannya agak lebih dalam. Lebih lain dan lebih dalam ya ikhwan. Wa hakadha. Naam. Hubungannya ilmu usul fikih dengan yang lain, nah itu tadi. Hubungannya ini adalah akar daripada fikih wa hakadha. Al-hadd wal mawdu' thumma wa fadluhu, keutamaannya ilmu usul fikih wa hakadha. Tak diperkenankan orang untuk berijtihad kecuali dia sudah menjadi ahli dalam ilmu usul fikih wa hakadha. Jadi akarnya fikih itu. Wa nisbatun tadi nisbahnya, wal wadi'u wal ismu namanya usul fikih. Istimdadnya tadi kita bahas hukum syari'u, hukum syari' mempelajari ilmu usul fikih ya fardu kifayah ya, fardu kifayah. Itu mabadi' asyarahnya ikhwan. Nah, sekarang kita masuk sedikit deh daripada definisinya ilmu usul fikih. Kita baca abiyat ini ya, yang tema baru ini. Gal kitabu usulul fiqhi. Usuluhu dalailul ijmal. Ini sekarang had. Usuluhu kembali ke fiqh. Usulnya fikih itu. Usul fikih itu adalah apa? Nah, ini antum kasih nomor nih. Dalailul ijmal ini 1. Nah. Wa turuqut tarjih itu 2. Qaidun tali. Wa ma lil ijtihadi itu 3. Wa ma lil ijtihadi min syartin wadah. Nah, jadi ada 3 poin. Usul fikih adalah kombinasi dari 3 pembahasan ini. Pertama dalailul ijmal, yang kedua turuqut tarjih, yang ketiga wa ma lil ijtihadi min syartin, ketiga. Ini definisinya ilmu usul fikih. Kita akan bahas satu persatu nanti insyaallah, oke? Nah, tapi di akhir bait yang terakhir ini, bait yang ke-17, gal wa yutlaqul aslu ala ma qad rajah. Nah, ini pembahasannya rahasia ikhwan. Sebenarnya ini disebutkan di awal biasanya sama ulama usul. Definisi usul dari segi murakkab idhafi. Begitu. Jadi begini ceritanya. Bagaimana orang mendefinisikan ilmu usul fikih begini? Nah, ini perhatikan ya. Penting banget. Oke. Tengok kalimat usul dan al-fiqih. Berapa kalimat? 2 kalimat. Usul dan fiqih. Dan ini menjadi nama atas fan yang kita pelajarin sekarang. Usul fiqih. Fan yang kita pelajari namanya fan usul fiqih. Itu menjadi alam ya, menjadi alam. Yang mana alam itu terkombinasi dari 2 kalimat, usul sama fiqh. Nah. Oh, kalau begitu begini dong. Sebelum engkau mendefinisikan ini sebagai alam, definisikanlah ia sebagai kalimat-kalimat yang terpisah dulu. Begitu. Ada orang namanya Abdullah, namanya ada orang ya, namanya Abdullah. 2 kalimat ya, abdu sama Allah. Apakah kalimat abdu ini menunjukkan sebagian daripada organ tubuh orang itu? Enggak dong. Apakah kalimat yang kedua Allah menunjukkan sebagian lagi? Ya kagak juga. Abdullah satu paket. Makanya setiap murakkab itu, setiap murakkab apa aja? Murakkab idhafika, murakkab adadika, murakkab masjika, bila mana sudah menjadi alam, menjadi mufrad dia. Enggak murakkab lagi. Nah, menjadi ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Begitu kan? Lain halnya dia sebelum menjadi alam. Nah, itu dia. Kalau dia sebelum menjadi alam, Abdullah sebagai sifat bagi seseorang, bukan sebagai namanya. Ini menjadi murakkab idhafi. Maka abd menunjukkan penghambaannya kepada siapa? Kepada kalimat kedua, kepada Allah. Hambanya Allah, begitu. Ini murakkab idhafi. Ya, abdnya menunjukkan apa dan Allah menunjukkan apa. Dan bagaimana idhafahnya itu? Idhafah ikhtisasiyah atau idhafah apalah
Wahakala. Itu sebelum menjadi nama. Tapi kalau sudah menjadi nama, ya sudah. Apa arti Abdullah? Artinya orang ini. Bukan artinya hamba Allah lagi. Soal Nabi. Wah, begitu ikhwan. Nama itu siapa? Enggak, ini satu kalimat. Yang dua kalimat lah. Ahmad Ibrahim contohnya. Ahmad Ibrahim, ya ini satu orang sekarang. Enggak bisa Ahmad itu sebagiannya dan Ibrahim sebagiannya, enggak. Ahmad Ibrahim satu orang, walaupun dua kalimat. Wah, kata. Itu semua alam semua antum nih. Antum namanya? Imtiaz. Oh, janganlah yang dua kalimat lah. Hadramut, Sabaruddin. Jamil, sabar. Nah, mumtaz. Sabaruddin. Dua kalimat kan? Sabar sama din. Sabar kesabaran dan din agama contohnya. Nah, gitu. Sebelum menjadi kalimat, sebelum menjadi alam itu sifat. Nah, kesabaran. Gitu dalam agama. Untuk agama, bukan dalam, untuk agama. Harus sabar tuh, begitu. Tapi kalau sudah menjadi nama orang, sudah. Mana Sabaruddin? Ini. Bukan arti kesabaran untuk agama, enggak. Namanya ini, artinya Sabaruddin. Jadi orang. Begitu ya. Jadi usul fikih apa? Usul fikih menjadi nama ilmu. Bah ini nih, ilmu usul fikih. Yang definisinya bakal itu yang tadi kita baca, dalailul ijmali ila akhirih. Tapi kalau seandainya engkau membahas kalimat usul fikih sebelum dia menjadi nama atas ilmu tertentu, nah berarti ente harus definisikan satu-satu. Usul itu apa artinya dan juga fikih itu apa artinya. Nah, begitu ya ikhwan. Paham ya? Ulama-ulama biasanya mereka memulai dengan definisi terpisah. Baru mereka definisikan ilmu usul fikih sebagai alam. Mereka definisikan atau dulu. Usul itu apa? Panjang lebar masalah usul. Habis itu fikih itu apa? Panjang lebar masalah fikih. Baru mereka definisikan usul fikih sebagai alam. Di sini musannif kebalik. Musannif kebalik. Beliau mulai dengan definisi usul fikih sebagai alam. Sebagai alam. Dalam perkataan beliau tadi, usuluhu dalailul ijmali wa turuqut tarjih qaidun tali wa ma lil ijtihad min syartin wadah. 3 poin utama. Itu tema usul fikih sebagai alam. Kemudian bait yang terakhir itu wa yutlaqul aslu ala ma qad rajah. Ini pembahasan definisi usul fikih sebagai murakkab idhafi, bukan sebagai alam. Nah, begitu. Wa yutlaqul aslu ala ma qad rajah. Baru entar bait yang setelahnya apa? Wal fiqhu huwal ilmu bil ahkami. Itu definisinya fikih. Jadi beliau mendefinisikan usul. Apa itu usul? Kemudian beliau mendefinisikan fikih. Apa itu fikih? Ini definisi sebagai murakkab idhafi loh. Sebelumnya beliau mendefinisikan usul fikih sebagai alam dulu. Wah, kata. Ini kebalik ya. Biasanya kebalik. Orang-orang mendefinisikan sebagai murakkab idhafi dulu, baru mereka mendefinisikan sebagai lagab ilmi. Wah, kata. Tapi ala kulli hal. Kita mulai dengan yang mudah ya, ikhwan. Kita mulai dengan ambil tema usul dah. Usul, kita mulai dengan definisi yang terpisah dulu ya, murakkab idhafi. Usul itu apa artinya? Nah, dan fikih itu apa artinya? Baru kita definisikan usul fikih. Kalimat usul jelas sekali. Gampang ini. Usul jamak daripada asl, azim. Kalimat asl ini harus kasih dua nih, dari segi bahasa, lughah, dan juga dari segi istilah. Naam. Beda antara pembahasan lughah sama istilah. Ana ringkas tadi, barusan ana ringkas. Naam. Jamil. Dari segi lughah, definisi aslun dari segi lughatan adalah apa? Gampang ini biasanya, ma yubna alaihi ghairuh. Nah, antum catat. Ini definisi punya siapa? Ini definisi punya Al-Imam Al-Urmawi dalam kitabnya Al-Hasil. At-Taj Al-Urmawi dalam kitabnya Al-Hasil, beliau mendefinisikan usul dari segi bahasa adalah ma yubna alaihi ghairuh. Satu, itu definisi siapa? La astagfirullahaladzim. Ini definisinya Abul Hasan Al-Basri. Nah, dalam kitabnya Al-Umad. Nah, Abul Hasan Al-Basri. Al-Mu'tazili ya, Al-Mu'tazili. Ini definisinya. Ini yang akhirnya dipakai banyak kan. Wah, banyak yang pakai definisi ini. Nah, Al-Urmawi dalam Al-Hasil beliau mendefinisikan ma minhu syai'. Ma minhu asyai'u. Ini definisinya Al-Urmawi dalam Al-Hasil. Nah, ini jarang yang pakai ya. Baik. Al-Imam Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mahsul beliau mendefinisikan usul adalah
asl yang mana artinya al-muhtaju ilaihi, apa yang dibutuhkan kepadanya. Ini definisi Imam Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mahsul. Oh, kata. Nah, ada satu lagi tinggal. Usul adalah ma yatafarra'u anhu ghairuh. Ma yatafarra'u anhu ghair, apa yang tercabang darinya selainnya. Dia yang menjadi cabang dari yang lain. Ya, dia akar. Jadi menjadi cabang. Nah, apa yang tercabang darinya selainnya. Jadi selainnya itu adalah cabang darinya. Nya itu adalah usul. Iya kan? Ini siapa yang namanya As-Subki. Definisinya Imam Subki dalam kitabnya Al-Ibhaj. Ini nih, tengok ya. Ini arti usul dari segi cari kamus bahasa mana yang membahas definisi usul sebanyak empat agwal ini. Makanya Imam Subki berkata, makanya ilmu usul itu bukan cuma nyomot dari bahasa. Banyak pembahasan yang di usul kagak ada di bahasa. Padahal ini bahasa loh. Ini makna usul dari segi lughatan. Cari di kamus mana, kata beliau. Beliau bilang di kitabnya Al-Ibhaj. Carilah di kitab bahasa manapun yang membahas kalimat usul seperti pembahasan kami. Nggak akan kau dapatkan. Nah, makanya kadang-kadang usul itu walaupun dalam pembahasan bahasa, pakar usul membahas perihal yang banyak yang nggak dibahas oleh pakar bahasa. Di antaranya ini, kata beliau. Bayangin antum, ingat empat pendapat ya. Abu Hasan Al-Basri bilang ma yubna alaihi ghairuh, Al-Urmawi bilang ma minhu syai', Ar-Razi bilang al-muhtaju ilaih, As-Subki bilang ma yatafarra'u anhu. Bukan cuma ini dibahas, beliau menegoskan satu persatu daripada empat pendapat ini. Al-Basri ma yubna alaihi ghairuh, itu pendapat yang salah karena 1 2 3 dibantah sama yang lainnya entar. Gitu. Yang pendapat kedua, Al-Urmawi bilang, wah itu dikritik karena begini-begini. Cuma definisi dari segi bahasa, pembahasannya panjang lebar. 2 halaman dalam kitab Al-Ibhaj membahas masalah definisi bahasa dalam asl, kalimat asl. Belum definisi syara'nya nih, belum nih, cuma definisi bahasa. Nigosh panjang lebar. Oh, hakadha ikhwan. Yang biasanya kita pakai apa? Yang pertama biasanya ma yubna alaihi ghairu wal far'u ma yubna ala ghairihi wa hakadha. Ala kulli hal, yang mau lihat lebih panjang lebar lihat di kitab Al-Ibhaj, syarah Al-Minhaj al-Imam At-Taj As-Subki. Itu dari segi bahasa. Nah, dari segi istilah, kalimat usul itu dari segi istilah fikih itu bisa digunakan di 4 tempat, ikhwan. Arba' ma'ani. Nah, makanya ulama usul itu kadang-kadang mereka bilang al-aslu, ulama usul kah atau ulama fikih kah, mereka bila mana menggunakan, sebenarnya bukan ulama usul saja, hatta ulama nahwu juga kayak gitu. Semua ulama lah, ulama syar'i, ketika mereka menggunakan kalimat asl artinya 4. Salah satu 4. Yang pertama dalil. Dalil. Nah, ini sering kita gunakan kalimat asl dengan arti dalil di awal-awal bab contohnya. Contohnya apa? Oh, banyak. Namanya Kitabut Tayammum. Kitabut wal aslu fihi qauluhu ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiban wal ijma'. Maksudnya apa tuh wal aslu fihi? Akarnya bukan apa ya? Dalilnya gitu. Kitabul wudu wal aslu fihi qauluhu ta'ala wa hakadha. Faghsilu wujuhakum ila akhir. Berarti apa wal aslu itu artinya? Dalil, ya kan? Kalimat al asl bila mana diutarakan seperti itu maka artinya dalil. Oke, satu. Yang kedua, arti usul, arti asl dalam istilah mereka apa namanya? Ar-rajih. Ar-rajih. Bila mana ada suatu perihal rajih dan marjuh, mereka pasti bilang wal aslu ini. Oh, berarti ar-rajih artinya. Contoh gini. Ya akhi, Wahid bilang gini, ana ra'aitul asad. Ana ra'aitul, oh, enti ra'aitul asad. Iya, nang lihat asad tadi. Apa arti asad? Singa artinya. Tapi bisa juga asad itu diartikan rajul syuja' atau singa podium. Wah, yang teriak-teriak di podium biasanya. Singa podium. Nah, ketika ana bilang ra'aitul asad tanpa ada qara'innya ya, tanpa ada qara'in. Lain halnya kalau ada qara'in, jelas sekali. Kan kalimat asad itu hakikahnya adalah singa. Majaznya baru rajul syuja' atau rajul yatakallam masyaallah bil quwwah fil mimbar. Hada majaz kullu. Tapi hakikahnya adalah hal hayawan al-muftaris al-ma'ruf. Nah, kalau seandainya Anda gunakan pakai garinahnya itu jelas sekali. Ra'aitu asadan yatakallamu. Oh, berarti maksudnya
Singapodium contohnya. Ra'aitu asadan 'alal mimbar. Oh, jelas itu Singapodium. Ra'aitu asadan fi hadiqatil hayawanat. Artinya apa? Oh, itu hewan jelas tuh maksudnya. Ada qarinanya. Tapi kalau enggak ada qarinah sama sekali. Ana bilang ra'aitul asad. Itu mungkin ikhwan. Wallah ini mungkin hakikatnya mungkin majaz. Tamam. Nah, ntar ulama usul atau ulama fikih bilang kayak gini. Al aslu fil kalami al haqiqah. Kita harus membawakan kalam ini sebagai haqiqah. Maka kita artikan asad di sini adalah artinya hewan. Enggak bisa kita artikan sebagai rajul syuja. Karena itu menang rajih. Bila mana haqiqah dan majaz bertabrakan, maka diunggulkan haqiqah. Maka bilang wal aslu haqiqah. Prakteknya dalam pola fikih begini. Qaulu ta'ala. Aula mastumun nisaa. Ini debat nih antara Syafi'iyah sama Ahnaf sama yang lain. Indana Syafi'iyah, la mastumun itu artinya mulamasah, menyentuh. Haqiqah. Kita menang karena haqiqah ini. Mereka bilang enggak, lamasah itu artinya al-jima'. Gitu. Banyak dalil-dalilnya. Kita jelaskan, kita bakal menang. Kenapa? Karena kita berpegang dengan haqiqah. Dan ini enggak ada qara'innya yang menjelaskan haqiqah atau majaz. Berarti bertabrakan haqiqah dan majaz. Bila mana bertabrakan dengan adil, maka akan menang si haqiqah itu, ikhwan. Nah, soal Nabi. Qala ta'ala, aw lamastum nisaa fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bikum wajikum. Habis itu wa in kuntum junuban. Gabul wala ba'du hadha Ustaz. Soal Nabi. Soal Nabi. Awal ayat ايش يقول؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. Habis itu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Habis itu terus na'am wa likum yuridu an yutahhirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu soal Nabi. Nah, itu udah 2 kali ya. Apa yang ada setelahnya? In kuntum junuban fattaharu. Di mana itu? Ah, itu di mana itu? An-Nisa. Oke. Ish awal ayat. Oke, azim. Hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abrin hatta taghtasilu. Habis itu? Keren banget. Keren itu ayat. Maksudnya apa? Kita lebih menguatkan bahwasanya lamastumun nisa itu artinya menyentuh. Kalau engkau artikan jima, sebenarnya udah dibahas ini. Mana? Ingkun apa namanya? Enggak, di awal ayat tadi. Lantak rabu sallallahu antum sukra hatta ta'lamu wala junuban illa abiri sabirin hatta taghtasilu. Kalau seandainya engkau mengartikan lamasa sama dengan mujamaah, berarti dibahas masalah janabah 2 kali dong. Iya enggak? Soal Nabi? Iya kan? Padahal udah dibahas ini di ayat pertama. Berarti ini menguatkan lagi bahwasanya mulamasa itu artinya menyentuh, bukan cuma mujamaah. Kalau mujamaah udah dibahas ya yang tadi barusan. Masa diulang lagi? Soal Nabi? Syukif, para ulama fikih yang ambil hukum. Ajib, ikhwan, keren banget. Ya kan? Yang kuntum junuban. Itu dibahas, sudah. Wah, kata. Masa ya dibahas lagi junub lagi? Nah, berarti artinya lamastumun nisa artinya menyentuh. Nah, begitu. Dan juga lebih dikuatkan karena ada qiraat, ikhwan. Walaupun qiraat syadz ya. Nanti bakal kita bahas nih, qiraat syadz itu dalam pola hukum fikih gimana hukumnya persis seperti hadis ahad. Dari segi qiraat syadz boleh dibaca atau enggak permasalahan, tapi dari segi sanad yang sahih itu hukumnya seperti hadis-hadis ahad. Dalam qiraat dibacakan aw lamastum, enggak pakai alif. Lamasa, bukan lamasa. Oh, itu jelas sekali. Mulamasa langsung artinya. Soal Nabi. Ini kok kita bertemu terbahas ini ya. Masalah rajih tadi, Fa'ihna naqul lamastumun nisa artinya mulamasa. Kok bisa? Li'anal asla fil asya'i al haqiqah. Maksudnya apa al-asla? Dalil, bukan. Apa? Ar-rajih fil asya' al haqiqah. Oke, gampang. Al-asla fil kalam al haqiqah wa hakadha. Li'anal asla fil kalam al haqiqah wa hakadha. Oke, makna yang ketiga, al-qa'idah al-mustamirrah. Al-qa'idah kaidah tetap. Kaidah
Artinya bila mana ada sesuatu yang dihukumkan melanggar kaidah tetap, itu begini hukumnya. Contohnya, misalnya, mereka bilang kayak gini, aklul maitah, boleh nggak ente makan bangkai? Nggak boleh. Ya kalau kecuali kalau darurat. Oh ya kalau darurat mah lain. Wah kata, kalau darurat itu berarti khilaful asli, pengecualian daripada kaidah tetap. Nah, tengok kalimat khilaful asli. Apakah arti khilaful asli khilaful rajih? Ini nggak ada permasalahan rajih marju, emang boleh untuk makan maitah ketika darurat. Khilaful dalil enggak juga. Ada dalilnya kok boleh makan maitah ketika darurat. Berarti apa kalimat asal di sini artinya al-qaidah al-mustamirrah. Makan bangkai itu boleh bila mana darurat, dan itu adalah khilaful asli. Pengecualian daripada kaidah tetap, bukan pengecualian daripada dalil atau pengecualian daripada yang rajih, enggak. Arti asal di sini al-qaidah al-mustamirrah. Itu contohnya ya, ya. Assalam. Hah? Assalam. Jamil jiddan, hadza jamil sahih. Assalam. Assalam itu apa kalau bahasa kita mesen ya? Mesen pesanan dengan pola salam tapi ada. Order. Dengan akad, dengan lafaz salam tapi harus ya. Assalam atau as-salaf. Sebenarnya hadza enggak boleh. Perihal yang enggak terlihat, masa iya ente beli? Enggak, perihal yang enggak dimiliki, bukan enggak lihat lagi, enggak dimiliki, masa iya ente jual beli apa yang enggak ente miliki? Enggak boleh sebenarnya. Tapi diperbolehkan rukhsah. Jadi assalam itu adalah khilaful asl, khilaful qaidah al-mustamirrah. Qaidah al-mustamirrah la yajuz bai' ma la tamlik. Lakin huna yajuz. Hada khilaful asli, pengecualian daripada itu. Jamil jiddan Ustaz. Nah, yang terakhir ini gampang nih. Yang terakhir itlaq al-asl kalimat as-surah al-maqis 'alaiha. Ya, dalam ilmu usul juga ya, ntar bakal dibahas tuh di masalah qiyas. Kalau orang membuat qiyas kan orang membuat qiyas tuh harus ada 4 rukun, ikhwan. Asl, fara', hukum dan illah. Jadi ada harus asalnya, ada fara'nya, hukum asal dan kemudian illah, penyama antara asal dan fara'. Ketika engkau mengkiaskan beras itu ada ribanya. Loh, emang ada dalil beras? Kagak ada sih, tapi di hadis ada bur. Kan bur kan ada dalil ribanya itu. Bur itu menjadi asal dan beras menjadi fara'. Hukumnya adalah wujud riba. Dan illahnya apa? Adalah inda Syafi'i illahnya at-ta'am. Kalau inda Malikiyah al-makil. Inda Syafi'i at-ta'am. Selagi ini makanan berarti ada riba di situ. Yang mana asal di sini? Apa? Bur. Apa asal di sini? Apa artinya dalil atau raji atau enggak? La dalil wa raji. Artinya as-surah al-maqis, gambaran yang dikiaskan kepadanya. Ada 2 gambaran beras dan gambaran si gandum. Gambaran gandum ini gambaran utama yang dikiaskan kepadanya. Gitu. Dan gambaran si beras itu gambaran cabang yang mengikut kepada si asal. Asal di sini artinya surah al-maqis 'alaiha. Penting ikhwan, kias yang benar, kias yang benar. Ada kias yang enggak benar. Yang tenar dalam istilah ulama usul namanya kias himari. Kiasnya ikan namanya kias himari ya. Ada kias yang enggak benar. Ya, orang kalau mau kias tuh yang benar dulu, gimana caranya? Harus tahu gimana rukun-rukunnya kias yang benar. Teman-teman, kias yang benar, kias fiqhi jamil atau kias mantiqi. Kalau asal kias aja ngeri ntar masuk kias himari. Kayak apa contohnya? Mereka kasih contoh banyak sih, di antara kiasnya syaitan. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, itu kias yang enggak benar contohnya. Nah, ala kulli hal dibahas nanti insyaallah. Jadi inilah artinya asal, artinya asal dari segi bahasa dan dari segi istilah ikhwan ya. Insyaallah. Nah, tengok. Bait yang tadi, nah kita baca sekarang bait yang nomor 17 yang di akhir. Qala wa yutlaqul aslu ala ma qad rajah. Jelas sekarang artinya. Wa yutlaqul aslu. Dan kadang-kadang diitlaqkan kalimat asal itu digunakan untuk apa? Ala ma qad rajah, atas perihal yang telah rajih. Ini itlaq keberapa tadi? Itlaq kedua. Beliau cuma ngasih isyarat dikit aja, tok. Itlaq pertama, ketiga, keempat nggak disebutin sama beliau. Tapi isyarat aja. Kadang-kadang asal itu digunakan untuk ini loh. Ini. Beliau kasih rumus. Ini banyak ntar di Maraqis Su'an. Beliau ngasih isyarat, tok. Itu yang terusin pembahasannya.
Nah, beliau terusin ntar di syarah ini. Ya, makanya kemudian kalau kita cuma baca matan nih, maksudnya apa nggak nyambung. Nah, ditaruh di sini, disempelin di ujung bait yang ini kan. Padahal ini maksudnya apa? Ini beliau membahas masalah al-asl, penggunaan kalimat al-asl, lughatan wa istilahan. Beliau nggak bahas sama sekali lughatannya. Beliau bahas istilahan, cuma satu pendapat yang beliau bawakan. Bukan pendapat, cuma satu keadaan, makna al-asl. Yang tiganya beliau nggak sebutkan lagi. Ada makna al-asl. Nah, baru entar makna fikih apa? Makna fikihnya nih bait yang setelahnya. Entar dulu. Beliau akan bahas wal far'u. Wal far'u lawannya asal itu apa? Fara'. Nah, itu beliau definisikan wal far'u hukm syar'i qad ta'allaqa bi sifatil fi'li kana bil mutlaqa. Baru entar wal fiqhu definisinya fiqh wal fiqhu wal ilmu bil ahkami li syar'i wal fi'li ma hannami adilat tafsil minha muktasab wal ilmu bis shalah fi ma qad dhahab. Nah, ini adalah sampai sini kelar. Pembahasan masalah usul fikih definisinya dari segi murakkab idhafi. Usul beliau definisikan. Lawan daripada usul adalah fara', beliau definisikan. Kemudian kalimat kedua fiqih itu apa? Beliau definisikan. Nah, sebenarnya ulama biasanya baru mereka mendefinisikan usul fikih dari segi alam laqabi ala hadzal ilm. Tapi beliau utamakan itu nomor satu di sini. Usuluhu langsung beliau di bait nomor 16 definisikan usul fikih dengan nama laqabi. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan akan datang, ikhwan. Nah, pertemuan akan datang berarti masih dalam tema ya. Bukan tema, astagfirullah, apa namanya? Definisi ilmu usul fikih. Di sini kita ambil dari definisi usul aja. Ntar minggu depan kita ambil definisi usul fikihnya. Definisinya apa usul fikih itu, dan juga kalau sempat waktunya ntar definisi fara' dan juga definisi fiqih. Wah, kata penting sekali, ikhwan. Perihal masalah definisi itu penting. Banyak sekarang orang yang salah hukum karena salah definisi. Itu banyak, hampir setengah hukum yang salah karena definisi salah. Hampir banyak perdebatan terjadi karena definisi berbeda. Nah, begitu. Kalau sudah mau satu definisi, lebih mudah untuk menyatu jadinya. Kalau definisi tepat lebih mudah, lebih besar kemungkinan untuk tepat hukumnya. Tapi kalau sudah definisinya salah, ya bisa dipastikan hukumnya pasti salah. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Makanya dalam perihal definisi itu banyak kitab-kitab, Ustaz. Banyak ulama-ulama mengarang kitab khusus hanya definisi-definisi. Di antaranya siapa ya? At-Ta'rifat, Zabut. Kitab At-Ta'rifat li Syarif Al-Jurjani. Oh, Al-Jurjani. Kita ngebahas apa tuh? Kita ngebahas cuma definisi-definisi. Karena penting definisi itu, ikhwan. Alhamdulillah kita ngebahas insyaallah pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bis. Bisawab al-Fatihah bil-qabul. Wa ila hadrat Nabi al-Fatihah.